warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wayung dalam channel Wayung Belajar Jaringan. Hari ini kita akan membahas tentang topologi jaringan. Sebelumnya jangan lupa ya kawan-kawan untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan share untuk ke kawan-kawan yang lain agar channel ini bisa lebih bermanfaat. Topologi adalah rancangan struktur jaringan yang menghubungkan antar perangkat menggunakan media kabel ataupun wireless. Nah, jadi sebelum kita bangun sebuah jaringan, ada baiknya kita membuat sebuah topologi. Jadi topologi ini gunanya kalau sebelum jaringan itu dibangun, ini menjadi sebuah rancangan apa-apa saja yang kita perlukan. Contohnya perangkatnya apa saja, kemudian media transmisinya kita gunakan apa, nah seperti itu. Kemudian setelah jaringan itu terbentuk, topologi ini tetap harus ada supaya nanti kalau terjadi troubleshoot kita mudah, maka kita tinggal melihat topologi. Jadi setelah jaringan itu ada, topologi ini fungsinya menjadi sebuah struktur bagaimana jaringan ini berjalan. Kemudian topologi terdiri beberapa kategori. Yang pertama umumnya kita tahu ada topologi bus ya. Ini topologi yang paling hemat kabel, tetapi jarang digunakan karena sampai sekarang saya juga belum pernah gunakan topologi ini. Topologi ini menggunakan media transmisi kabel, yaitu kabel koaksial. Kabel ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Kemudian ada topologi ring. Seperti namanya, ring itu lingkaran, cincin. Tapi nggak mesti bentuknya seperti itu. Di sini saya buat bentuknya segi 5 dan semua komputer nantinya dapat terhubung. Nah, ini media transmisinya menggunakan kabel Swisspair. Nah, jadi nanti setiap komputer ada 2 kabel. Di kedua interface pada komputer tersebut akan di bridging ya. Nah, untuk implementasinya sendiri saya belum pernah juga pakai topologi ring ini karena kurang familiar sih. Kemudian ada topologi star, seperti namanya yaitu bintang. Tapi bentuknya nggak mesti harus bintang. Yang penting yang kita tahu bintang itu mempunyai titik tengah. Nah, sama seperti ini topologi star. Harus ada titik tengahnya. Titik tengahnya itu sebuah terminal. Terminalnya ini adalah switch. Nah, ini media transmisinya menggunakan kabel Swisspair. Mudahnya dengan topologi ini, jika salah satu klien mengalami permasalahan, maka tidak akan mempengaruhi klien-klien yang lain. Berbeda dengan topologi sebelumnya, bus dan ring. Apabila salah satu klien itu bermasalah, maka semua jaringan akan bermasalah. Maka semua klien juga akan mendapatkan masalah yang sama, tidak akan bisa terkoneksi. Topologi star ini juga menjadi topologi yang paling populer digunakan. Saya sendiri juga penggemar topologi star karena implementasinya yang mudah. Memang sih kabelnya boros gitu, tapi untuk maintenance-nya topologi star yang paling mudah dilakukan. Kemudian ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini adalah topologi yang paling boros kabel karena setiap perangkat kita lihat bersama saling terhubung sama perangkat lainnya menggunakan kabel satu persatu. Contohnya di sini ada 5 perangkat. Nah, satu perangkat itu akan menghabiskan 4 line kabel untuk terhubung dengan perangkat lainnya. Nah, ini jauh lebih boros menurut saya daripada topologi star. Tapi ini adalah topologi yang paling aman dari segi konektivitas. Kenapa? Karena di sini apabila satu line putus,
bisa menggunakan line yang lainnya. Nah, topologi mesh ini sendiri merupakan topologi gabungan antara topologi ring dengan topologi star. Umumnya topologi mesh ini digunakan untuk menghubungkan antar router supaya menjadi redundansi router-router tersebut. Apabila link satu putus, maka akan menggunakan link yang lain. Kemudian ada lagi yang namanya topologi tree. Bentuknya itu sih menurut saya itu nggak mesti bentuk pohon ya. Yang penting bagaimana topologi ini yang cabangnya begitu banyak tetapi bisa tetap saling terhubung. Topologi tree ini sendiri merupakan pengembangan dari topologi star. Artinya topologi star yang banyak itu dihubungkan. Satu topologi star, kemudian topologi star yang lain itu dihubungkan sehingga banyak. Nah, ini dengan contohnya ini ada 4 topologi star dihubungkan menjadi satu. Itu sama halnya seperti topologi tree. Kemudian untuk konsep dalam membangun topologi, pertama kita harus tahu di mana topologi ini akan diimplementasikan. Kemudian network interface-nya kita harus tahu menggunakan NIC dengan kecepatan berapa throughput yang harus dilewatkan. Contohnya kita akan melewatkan throughput sebesar 100 Mbps atau 1 Gbps tergantung throughput yang akan lewat. Kemudian media transmisinya harus kita tentukan apakah menggunakan kabel ataupun menggunakan wireless. Jika menggunakan kabel, yang digunakan kabel apa? Apakah kabel koaksial, apakah kabel Twisper, ataukah kabel fiber optik. Nah, apabila menggunakan Twisper juga diperhatikan menggunakan kategori berapa. Contohnya ada kategori 5 ya yang populer, kemudian ada 6 atau 7. Kita perhatikan di situ. Kemudian perangkat jaringannya, apa saja perangkat yang akan dihubungkan. Contohnya berapa router yang akan dihubungkan, berapa switch yang akan dihubungkan, berapa klien yang dihubungkan, kemudian berapa access point yang akan dihubungkan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada lagi sistem operasi jaringannya menggunakan apa. Contohnya menggunakan produk MikroTik, pastinya kita secara otomatis menggunakan router OS. Kemudian jika nanti kita membangun server lokal, maka kita harus menentukan sistem operasi apa yang akan digunakan, Ubuntu kah, atau Debian kah, atau Microsoft Server kah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian nanti kita juga harus memperhatikan yang namanya toleransi kesalahan, yaitu apabila nanti kita membangun sebuah jaringan, ada server lokalnya, yang harus diperhatikan adalah link untuk terhubung dengan server lokal tersebut, usahakan ada 2. Gunanya apa? Apabila salah satu link itu down, maka link yang satunya lagi masih aman, masih bisa kita gunakan. Jadi ini seperti yang namanya redundancy ya, atau failover. Jadi seperti kita membuat cadangan. Kemudian skalabilitas jaringannya harus diperhatikan. Apabila jaringan itu nantinya sudah berjalan dan akan menambah klien lagi, akan menambah banyak user lagi, apakah jaringan tersebut masih bisa digunakan atau harus dilakukan perubahan lagi. Nah, ini skalabilitas ini untuk mengamankan jaringan kita agar tidak overload, agar tidak over capacity dengan perangkat-perangkat yang sudah terhubung. Kemudian QoS-nya harus diperhatikan, berapa jatah yang akan diberikan jaringan kita ke klien-klien. Nah, kecepatan yang jelas ya, contohnya bandwidth-nya berapa yang akan dibagi-bagikan ke klien. Kemudian keamanannya juga harus diperhatikan. Contohnya jika kita memiliki server lokal, pastikan keamanan untuk mengontrol dan memanajemen server tersebut harus aman, dan router kita juga harus nantinya pastikan keamanannya. Contohnya nanti sudah pasti kita harus mengganti username passwordnya, tidak menggunakan yang default lagi, karena kalau kita menggunakan default sudah pasti akan mudah diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ini saya punya satu desain topologi yang simpel. Implementasinya saya gunakan untuk di sekolah. Jadi di sini nantinya throughput yang
akan lewat sekitar 200 Mbps. Nah, di sini saya menggunakan dua router. Yang pertama, routernya sebagai gateway saja, artinya dia hanya melewatkan dari jaringan publik untuk masuk ke jaringan lokal kita. Nah, kemudian ada router yang memanajemen untuk jaringan lokal kita. Nah, ini bisa juga kita sebut dengan routernya. Nah, di sini saya contohnya memiliki beberapa VLAN. Nah, di situ dihubungkan untuk ke access point dan ke komputer admin ya. Itu nantinya semuanya akan mendapatkan VLAN ID masing-masing. Nah, di dalam jaringan yang saya bangun ini juga ada server lokal. Nah, server lokal ini nantinya digunakan untuk akses ujian sekolah untuk siswa. Nah, jadi dengan topologi seperti ini, siswa dapat melaksanakan ujian dengan mudah. Nanti kawan-kawan bisa buat topologi sendiri sesuai dengan kebutuhannya dan perangkat-perangkat yang sudah ada, atau mau beli perangkat lagi juga lebih bagus sesuai dengan rancangan yang kan. Kemudian ini ada sedikit saya kasih panduan dalam kita membangun sebuah jaringan. Yang pertama, kita harus tahu jaringan ini kebutuhannya untuk apa. Contohnya dibutuhkan untuk ujian di sekolah gitu, atau kebutuhan untuk kasir di dalam mall gitu, atau yang lainnya lah gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu. Kemudian kita masuk ke perancangan. Nah, jadi nanti kita rancang itu bagaimana bentuk dari jaringannya. Nah, itu nanti secara otomatis kita harus memilih perangkat-perangkat apa saja yang akan dimasukkan ke dalam rancangan. Setelah rancangannya selesai, maka yang terakhir kita harus meletakkan alokasi IP supaya nanti sewaktu konfigurasi kita tidak kesusahan. Maka nanti kita tinggal lihat panduan saja, karena topologi ini adalah sebuah rancang bangun jaringan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang topologi. Apabila nanti ada kritik dan saran dari kawan-kawan mengenai materi kita hari ini, maka saya harap kawan-kawan berikan komentar di video ini, dan jangan lupa ya kawan-kawan untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang, dan aktifkan tombol loncengnya agar dapat mengetahui informasi video-video terbaru dari channel ini. Like dan share video ini agar bisa ditonton oleh orang lain. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.